Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mukhtasar Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada kisah Yunus alaihissalam. Allah mengutus Yunus alaihissalam kepada penduduknya, yaitu penduduk Nainawa di bumi Al-Musil. Yunus menyeru kepada mereka agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka mendustakannya. Ketika pendustaan mereka itu berlangsung lama, Yunus pun pergi meninggalkan mereka serta memberikan janji kepada mereka akan datangnya azab setelah 3 hari kemudian. Jadi di sini Yunus putus asa ya. Jadi ada ya. Ini contoh dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi utusan terakhir ya. Kenapa? Karena contoh yang Allah berikan itu sudah sangat lengkap ya. Di sini Nabi Yunus itu sudah berusaha semaksimal mungkin ya, dan sudah berlangsung lama, tapi tidak membuahkan hasil ya. Penduduk yang beliau dakwahi tetap berbuat syirik ya, dengan tidak beribadah hanya kepada Allah, beribadah kepada selain Allah juga. Dan ketika itu Yunus langsung pergi ya. Nah ini walaupun seorang nabi juga bisa membuat kesalahan, tapi kesalahannya sudah dijaga ya. Ingat, walaupun pergi tapi kesalahan beliau tetap sudah dijaga dan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua nabi adalah maksum, tahu terbebas dari dosa. Yunus pun pergi meninggalkan mereka serta memberikan janji kepada mereka akan datangnya azab setelah 3 hari kemudian. Jadi langsung memberikan janji akan datang azab 3 hari. Manakala Yusuf keluar meninggalkan mereka dan mereka yakin bahwa azab benar-benar akan turun kepada mereka, Allah memberi mereka taufik untuk bertobat dan kembali kepadanya. Jadi setelah diberikan janji akan datang azab, kemudian penduduknya langsung taubat ya. Ini contoh dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa seberapa besar pun usaha kita dalam berdakwah, jika Allah tidak memberikan taufik ya tidak akan diberikan taufik ya. Jadi jangan menyandarkan pada usaha kita sendiri, karena Allah yang memberikan taufik kepada hamba-hambanya untuk berbuat baik atau memilih berbuat buruk. Mereka menyesal atas sikap mereka selama ini kepada Nabi mereka. Mereka pun mengenakan pakaian dari tenunan kasar, pakaian ibadah, memohon dengan harap kepada Allah serta menundukkan diri di hadapannya. Mereka semua menangis, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki pun ataupun anak perempuan, serta para ibu, binatang ternak, unta dan anaknya, sapi dan anaknya, kambing dan anaknya pun ikut bersuara. Saat itu kondisinya sangat memilukan. Dengan daya, kekuatan, kasih sayang dan rahmatnya, Allah menahan azab dari mereka yang semestinya menimpa ya. Karena ucapan Nabi tadi 3 hari itu artinya akan benar-benar terjadi ya. Jadi ucapan Nabi itu benar-benar akan terjadi. Jadi oleh karena itu hadis yang berkaitan dengan masa depan, misalnya hari kiamat yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, itu pasti akan terjadi. Demikian pula turunnya Nabi Muhammad juga sudah diceritakan oleh beberapa nabi ya, dikisahkan dalam Taurat, dikisahkan dalam Injil, walaupun mungkin diubah atau bagaimana ya, disembunyikan. Mereka pada waktu itu berjumlah 100.000 orang. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai kelebihan dari 100.000 orang tersebut. Selain itu mereka juga berbeda pendapat apakah Yunus diutus kepada mereka sebelum ia berada di perut ikan hiu atau sesudahnya. Ini ikan hiu ya. Sebenarnya yang tepat perut ikan ya. Walaupun ikannya tidak tahu ikan apa. Maksudnya setelah Yunus alaihissalam pergi dalam keadaan marah karena perbuatan kaumnya, maka ia
pun menaiki kapal. Kapal pun terombang-ambing dan merasakan beban yang berat sehingga kapal hampir karam. Jadi ada yang berbeda pendapat, tapi cerita yang masyhur atau yang terkenal itu Yunus marah karena kaumnya, kemudian mengucapkan sumpah akan datang azab 3 hari lagi, kemudian pergi naik kapal bersama beberapa orang. Kemudian karena beban yang berat, kapal pun hampir karam. Kemudian para penumpang lantas bermusyawarah untuk diadakan undian. Bagi siapa saja yang keluar undiannya, maka mereka akan melemparkannya dari kapal sehingga beban kapal berkurang. Ketika undian dilakukan, maka undian tersebut jatuh kepada Nabiullah Yunus alaihissalam. Namun mereka tidak mengizinkan bila Yunus diceburkan ke laut. Mereka pun mengulangi undian, namun kembali nama Yusuf yang keluar. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala Hikmah bahwa Allah akan menguji Ini udah diundi, yang keluar Nabi Yunus lagi karena memang ini yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang juga tidak terima di sini kalau diceritakannya, orang tidak terima kalau Nabiullah itu yang dijatuhkan dilemparkan ke laut. Kemudian Yunus pun bersiap-siap melepaskan pakaiannya dan bersiap-siap menceburkan dirinya ke laut. Namun mereka menolak perbuatannya itu. Kemudian mereka mengulangi undian, lagi-lagi undian jatuh kepada Yunus. Lantaran Allah mengendaki suatu hal yang besar darinya. Ini tadi sudah diceritakan bahwa Allah itu mengendaki sesuatu hal yang lainnya, yang lebih besar. Selain itu Yunus pun dilempar ke laut. Setelah itu Yunus pun dilempar ke laut. Lalu Allah Azza wa Jalla mengutus ikan hiu besar dan menelannya. Di sini ceritakan hiu dan kalau diceritakan ikan paus juga tidak mungkin karena secara mungkin ilmu pengetahuan yang di sini yang sudah ada, ilmu biologi atau itu tenggorokan atau tenggorokan dari ikan paus itu hanya sebesar bola yang kecil makanya ikan paus itu makannya plankton bukan makan ikan. Jadi, walaupun kesedot ke mulut tapi tidak sampai masuk ke tenggorokan kalau manusia makanya kalau ikan paus nggak benar tapi di sini diceritakan ikan hiu walaupun sebenarnya tidak tahu apakah ikan hiu atau bukan, tapi di sini diartikan ikan hiu. Allah memerintahkan kepada ikan tersebut untuk tidak memakan dagingnya dan meremukkan tulangnya. Karena Yunus bukanlah rezeki baginya. Lalu ikan tersebut membawa Yunus berkeliling di lautan. Jadi Allah sudah memerintahkan kepada ikan tersebut untuk tidak memakan daging dan meremukkan tulangnya. Setelah Yunus berada di perut ikan tersebut, ia menyangka bahwa dirinya telah mati. Maka ia mencoba menggerak-gerakkan anggota badannya, dan anggota badannya pun bergerak. Ternyata ia mendapatkan dirinya masih hidup. Maka ia segera bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Wahai Tuanku, aku jadikan satu masjid tempat sujudmu yang tidak ada seorang pun menyembahmu di tempat yang serupa." Rasulullah SAW bersabda, "Nama Allah yang apabila disuruh dengan nama itu maka dikabulkan, dan apabila dimintai dengan nama itu maka akan diberi." Itulah doanya Yusuf bin Matta. Walaupun kalau di Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Yunus ini berdoa dengan lafaz doa yang sangat mungkin mencengangkan. Doanya itu sederhana,
Bahkan doanya tidak ada lafaz doanya. Jadi doanya cuma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Coba lihat ya, apakah ada permohonan doa di sana? Tidak ada ya. La ilaha illa anta. Ini adalah kalimat tahlil ya. Kemudian subhanaka ini kalimat tasbih ya. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini cuma pengakuan bahwa dirinya sudah berbuat kesalahan ya. Bahwa beliau sudah berbuat kesalahan. Jadi tidak ada lafaz doa dalam doa beliau. Ini uniknya. Tapi dalam kisah lanjutannya yang insya Allah kita baca, beliau dikeluarkan dari perut ikan hiu tersebut. Jadi dikeluarkan. Ini menjadi faedah yang sangat penting ya, bahwa doa itu yang penting adalah keikhlasan ya. Keikhlasan dalam kita berdoa. Di sini Nabi Yunus alaihissalam sudah sangat ikhlas ya. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena di dalam perut ikan, dan sudah sangat menyesal atas perbuatannya yang marah kepada kaumnya, dan juga sangat ikhlas ya, murni dari dalam hati beliau, jadi berdoa langsung dari hati beliau, dan langsung Allah kabulkan untuk dikeluarkan dari perut ikan. Padahal tidak ada lafaz doanya, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan. Tapi ini menjadi faedah bahwa doa itu yang penting adalah keikhlasannya. Mau berapapun kita berdoa, jika kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menghindari dari penyebab terhalangnya doa, itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali beberapa ya. Oleh karena itu, tentang doa yang penting ikhlas ya. Allah itu sudah tahu apa yang kita minta, apa yang terbaik untuk kita. Makanya doa yang paling dianjurkan adalah ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan doa yang kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sudah cukup ya. Ya Allah, berikanlah kehidupan dunia yang hasanah, yang baik, kehidupan akhirat juga yang baik ya. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ini sudah mencakup semuanya ya. Gak perlu sampai minta ini sepatu, ya Allah saya mau kuliah di sini, saya mau sekolah di sini, saya mau menikah dengan orang ini. Tidak perlu ya. Cukup dengan doa yang sapu jagat ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sudah mencakup semuanya. Dan Allah tahu apa yang kita minta. Allah tahu apa yang ada di hati kita. Tidak perlu khawatir ya. Kalau nggak nyebut ya nanti Allah nggak tahu. Allah itu maha tahu ya. Jangan meremehkan ya. Jangan sampai tauhid kita berkurang karena tidak meyakini bahwa Allah tahu doa kita. Allah sudah tahu semua doa kita. Allah tahu masa depan kita. Allah tahu, bahkan Allah tahu kita berada di surga atau di neraka. Allah tahu semuanya ya. Maka berdoalah dengan keikhlasannya. Kalau mau berdoa dengan lafaz yang detail juga tidak mengapa. Tapi yang penting adalah keikhlasannya. Di sini bahkan Yunus alaihissalam belum menyebut doanya, tapi sudah
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan beliau. Kemudian kita lanjutkan, maka Allah memerintahkan kepada ikan tersebut untuk melempar Yusuf di tanah tandus. Lalu Allah menumbuhkan pohon yaqtinah sejenis labu untuknya. Di samping itu Allah juga menyediakan untuknya domba liar sehingga Yunus dapat memerah susunya. Doa yang senantiasa diucapkan Yunus saat berada di perut ikan adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dan doa ini yang patut untuk dilafazkan ya, karena di sini diceritakan bahwa tidak ada seorang muslim pun yang menyeru kepada Allah dengan doa ini, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, kecuali ia pasti dikabulkan. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi banyak-banyak doa dengan ini ya, karena di sini Yunus berdoa dengan ini langsung dikabulkan ya. Demikian kisah dari Yunus alaihissalam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.